Selama ini aku percaya padamu, tapi ternyata aku salah. Seorang sopir sepertimu memang tidak pernah tahu batasan. Buka tas itu, di depan semua orang. Sosok bos cantik yang ditakuti. Seorang bos cantik dikenal sebagai sosok bos muda yang bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki aura wibawa yang membuat siapapun langsung menegakkan punggung saat ia melintas. Setiap langkahnya selalu rapi, setiap keputusan diambil tanpa ragu, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu terdengar tegas. Di perusahaan transportasi yang ia pimpin, nama seorang bos cantik lebih sering dibisikkan dengan nada takut daripada kagum. Ia bukan tipe pemimpin yang suka basa-basi. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada obrolan ringan dengan bawahan. Bagi seorang bos cantik, pekerjaan adalah tanggung jawab, dan tanggung jawab tidak mengenal alasan. Kesalahan sekecil apapun selalu dicatat, dan siapapun yang melanggar aturan siap menerima konsekuensinya. Seorang bos cantik membangun perusahaannya dari nol, melewati masa-masa sulit yang membuatnya percaya bahwa dunia bisnis tidak ramah pada orang yang lemah. Ia pernah dikhianati, pernah dirugikan, dan pernah hampir kehilangan segalanya karena terlalu mudah percaya pada orang lain. Sejak saat itu, satu prinsip tertanam kuat dalam dirinya. Kepercayaan harus diuji, bukan diberikan. Itulah sebabnya sistem kerja di perusahaannya terkenal ketat. Setiap karyawan diawasi, setiap laporan diverifikasi, dan setiap barang perusahaan harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Tidak sedikit karyawan yang memilih mengundurkan diri karena tak sanggup menahan tekanan. Namun seorang bos cantik tidak pernah peduli. Baginya, yang bertahan adalah yang layak. Bagi para sopir perusahaan, seorang bos cantik adalah sosok yang paling ditakuti. Mereka jarang berinteraksi langsung dengannya. Namun cerita tentang ketegasannya sudah cukup membuat mereka berhati-hati dalam setiap tindakan. Sedikit keterlambatan, laporan yang tidak lengkap, atau hal mencurigakan sekecil apapun bisa langsung berujung panggilan ke kantor pusat. Namun di balik semua itu, seorang bos cantik selalu merasa bahwa sikap kerasnya adalah satu-satunya cara untuk menjaga perusahaan tetap bersih. Ia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, prinsip yang selama ini ia banggakan justru akan menyeretnya ke dalam penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sopir sederhana yang tak pernah disorot. Di antara puluhan sopir yang bekerja untuk perusahaan seorang bos cantik, nama seorang sopir perusahaan hampir tidak pernah terdengar. Ia bukan sopir yang suka bercanda, tidak pernah ikut mengeluh, dan jarang terlihat nongkrong bersama rekan-rekannya setelah jam kerja. Setiap pagi, ia datang lebih awal, memastikan kendaraan bersih, mesin aman, dan semua dokumen lengkap sebelum berangkat. Seorang sopir perusahaan adalah tipe pekerja yang lebih memilih diam dan bekerja daripada banyak bicara. Ia tidak pernah mencari perhatian, tidak pernah meminta belas kasihan, dan tidak pernah mengajukan protes meski sering mendapat rute terpanjang dan jam kerja paling melelahkan. Baginya, selama masih bisa membawa pulang gaji, itu sudah cukup. Tidak banyak yang tahu tentang kehidupan seorang sopir perusahaan di luar pekerjaannya. Ia tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang setiap hari ia lihat saat mengantar petinggi perusahaan. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh lelah, namun pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Di rumah itu, ada seorang anak yang selalu menunggunya. Anak yang menjadi alasan seorang sopir perusahaan tetap bertahan meski hidup terasa semakin berat. Setiap langkahnya, setiap keputusan diamnya, semuanya ia lakukan demi anak itu, meski harus menelan lelah dan rasa takut sendirian. Seorang sopir perusahaan tahu posisinya di perusahaan tidak kuat. Ia hanya sopir, mudah digantikan, dan nyaris tak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan. Karena itu, ia selalu berhati-hati, bahkan untuk hal-hal yang terlihat sepele. Namun belakangan ini, beban hidup membuatnya sering terlihat gelisah. Tas hitam yang selalu ia bawa kemanapun menjadi satu-satunya benda yang tidak pernah ia tinggalkan. Bukan karena berisi barang berharga, melainkan karena disitulah ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih penting daripada uang. Tak seorang pun di kantor memperhatikan perubahan kecil pada diri seorang sopir perusahaan. Tatapannya yang semakin sering kosong, wajahnya yang tampak lebih pucat, dan kebiasaannya menunduk setiap kali berpapasan dengan atasan. Semua itu luput dari perhatian, hingga suatu hari, nasibnya berubah hanya karena sebuah kecurigaan. Hari itu, tanpa seorang sopir perusahaan sadari, namanya mulai disebut-sebut di ruangan yang paling ia takuti. Ruangan tempat keputusan besar diambil, tanpa mempertimbangkan perasaan orang kecil seperti dirinya. Kehilangan yang memicu kegaduhan.
Masalah itu bermula dari sebuah laporan sederhana yang masuk ke bagian administrasi perusahaan. Awalnya terlihat sepele, hanya catatan tentang barang pendukung operasional yang tidak kembali setelah pengantaran. Namun bagi perusahaan sebesar milik seorang bos cantik, kehilangan sekecil apapun tetap dianggap serius. Laporan itu berpindah tangan, dari staf gudang ke supervisor, lalu akhirnya mendarat di meja seorang bos cantik. Saat membaca detailnya, alisnya mengernyit. Bukan karena nilai barang tersebut, melainkan karena pola kehilangan yang mulai terasa janggal. Seorang bos cantik segera memerintahkan pengecekan ulang. Data kendaraan, jadwal sopir, dan rute pengantaran ditarik kembali. Ia memperhatikan setiap detail dengan ketelitian tinggi, kebiasaan yang membuatnya selalu selangkah lebih maju dari masalah. Dari semua catatan yang ada, satu nama muncul berulang kali dalam laporan terakhir, seorang sopir perusahaan. Sopir yang bertugas pada rute terakhir sebelum barang dinyatakan hilang. Seorang bos cantik tidak langsung menuduh. Ia bukan tipe pemimpin yang gegabah, tetapi insting bisnisnya mulai berbicara. Terlalu banyak kebetulan seringkali bukan kebetulan sama sekali. Ia teringat beberapa kejadian kecil yang dulu diabaikan karena tidak terlihat berbahaya. Sikap seorang sopir perusahaan yang belakangan sering terlihat gelisah, tas hitam yang selalu dibawanya kemana-mana, dan kebiasaannya menghindari tatapan mata saat berpapasan dengan atasan, semuanya kembali terlintas di benaknya. Seorang bos cantik tahu, jika kecurigaannya benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan perusahaan. Dan pengkhianatan adalah satu hal yang paling ia benci. Ia pun memutuskan untuk bertindak. Bukan dengan emosi, melainkan dengan cara yang ia yakini paling efektif, konfrontasi langsung. Seorang bos cantik ingin melihat sendiri bagaimana seorang sopir perusahaan bereaksi saat ditekan dengan kebenaran. Tanpa memberitahu banyak pihak, seorang bos cantik memerintahkan agar seorang sopir perusahaan dipanggil ke kantor pusat keesokan harinya. Tidak ada surat resmi. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya satu kalimat singkat yang disampaikan melalui supervisor, ibu seorang bos cantik ingin bertemu. Bagi seorang sopir perusahaan, panggilan itu terasa seperti vonis. Dadanya sesak, tangannya gemetar, dan pikirannya dipenuhi ketakutan yang tak sanggup ia ceritakan pada siapapun. Ia tahu, sekali dipanggil oleh seorang bos cantik, jarang ada kabar baik. Hari itu, seorang sopir perusahaan pulang lebih awal. Ia duduk lama di rumah kecilnya, menatap tas hitam yang tergeletak di sudut ruangan. Ia sadar, apapun yang terjadi besok, hidupnya tidak akan lagi sama. Gelagat yang memperkuat kecurigaan. Keesokan paginya, seorang bos cantik datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Wajahnya tetap tenang, namun pikirannya sibuk menyusun kemungkinan terburuk. Ia bukan tipe orang yang menunggu masalah membesar. Jika ada sesuatu yang terasa salah, ia akan menghadapinya langsung, tanpa bersembunyi di balik asumsi. Dari balik jendela ruang kerjanya, seorang bos cantik memperhatikan aktivitas di area parkir. Satu persatu kendaraan perusahaan keluar masuk, para sopir bersiap menjalankan tugas mereka seperti biasa. Namun matanya hanya tertuju pada satu orang, seorang sopir perusahaan. Seorang sopir perusahaan terlihat berbeda pagi itu. Gerakannya lebih lambat, wajahnya pucat, dan matanya sesekali melirik ke arah gedung kantor pusat seolah menunggu sesuatu yang buruk. Tas hitam itu masih ada di pundaknya. Digenggam erat seakan menjadi bagian dari dirinya. Seorang bos cantik memperhatikan detail kecil yang sering luput dari orang lain. Cara seorang sopir perusahaan menghela napas panjang sebelum masuk ke mobil. Cara tangannya sedikit gemetar saat membuka pintu kendaraan, dan cara ia menunduk dalam-dalam saat berpapasan dengan supervisor. Bagi seorang bos cantik, semua itu bukan sekadar tanda gugup biasa. Dalam dunia bisnis yang keras, ia telah belajar bahwa rasa bersalah seringkali muncul lebih dulu sebelum pengakuan. Dan instingnya mengatakan bahwa seorang sopir perusahaan sedang menyembunyikan sesuatu. Namun di sisi lain, ada sedikit keraguan yang mencoba menyelinap. Seorang sopir perusahaan bukan sopir baru. Rekam jejaknya bersih. Tidak ada laporan pelanggaran selama bertahun-tahun. Pertanyaan itu membuat seorang bos cantik semakin ingin memastikan kebenarannya dengan mata kepala sendiri. Sementara itu, di dalam hati seorang sopir perusahaan, ketakutan tumbuh semakin besar. Panggilan dari seorang bos cantik terus terngiang di kepalanya. Ia tahu, jika tas itu diperiksa, ia tidak akan sanggup menjelaskan semuanya dengan kata-kata.
Tas hitam itu berisi kenyataan pahit yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Bukan karena malu, melainkan karena takut dianggap lemah dan tidak layak bekerja. Bagi seorang sopir perusahaan, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan satu-satunya cara bertahan hidup. Seorang bos cantik akhirnya menutup tirai jendela dan duduk kembali di kursinya. Keputusannya sudah bulat. Hari ini, semua akan dibuka terang-terangan. Tidak ada lagi prasangka yang dibiarkan menggantung. Ia memanggil staf kepercayaannya dan memerintahkan agar seorang sopir perusahaan datang ke kantor pusat setelah menyelesaikan satu perjalanan terakhir. Tanpa penjelasan, tanpa peringatan tambahan. Dan bagi seorang sopir perusahaan, perintah itu terasa seperti langkah terakhir menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Tuduhan di depan umum. Menjelang siang, suasana kantor pusat terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa karyawan mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika seorang sopir perusahaan dipanggil ke lobi utama, bukan ke ruang administrasi seperti biasanya. Tatapan mata mulai saling bertukar, bisik-bisik kecil pun bermunculan, meski tak satu pun berani bersuara keras. Seorang sopir perusahaan melangkah pelan memasuki gedung, tas hitam masih tergantung di bahunya. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai yang ia pijak semakin dalam menelannya. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata memperhatikannya. Sebagian penasaran, sebagian lagi sudah mulai menilai. Tak lama kemudian, seorang bos cantik muncul dari arah lift eksekutif. Penampilannya rapi seperti biasa. Wajahnya datar tanpa emosi. Begitu ia berdiri di tengah lobi, percakapan kecil langsung terhenti. Keheningan yang tercipta terasa menekan. Tanpa basa-basi, seorang bos cantik langsung menatap seorang sopir perusahaan dan menyebut namanya dengan suara tegas. Ia menanyakan perihal barang perusahaan yang hilang dan meminta seorang sopir perusahaan menjelaskan posisinya sebagai orang terakhir yang membawa kendaraan tersebut. Seorang sopir perusahaan berusaha menjawab. Suaranya pelan, terputus-putus, dan nyaris tak terdengar. Ia mengatakan tidak tahu apa-apa tentang barang yang hilang itu. Namun semakin ia berbicara, semakin jelas kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. Seorang bos cantik menangkap setiap detail itu. Baginya, jawaban seorang sopir perusahaan tidak meyakinkan. Nada bicaranya, bahasa tubuhnya, dan tatapan mata yang terus menghindar justru memperkuat kecurigaan yang sudah terlanjur tumbuh. Dengan suara yang lebih keras, seorang bos cantik menyampaikan tuduhan secara langsung. Ia menyebut kemungkinan bahwa seorang sopir perusahaan menyembunyikan barang perusahaan di dalam tas yang selalu ia bawa. Kalimat itu terdengar seperti palu yang menghantam suasana. Beberapa karyawan terkejut, sebagian lain saling berpandangan. Tidak ada yang menyangka tuduhan itu akan dilontarkan di depan umum, tanpa ruang privat, tanpa peringatan. Seorang sopir perusahaan terdiam. Dadanya sesak. Ia ingin membela diri. Namun kata-kata terasa terkunci di tenggorokan. Yang mampu ia lakukan hanyalah menggeleng pelan, sambil memeluk tas hitam itu lebih erat. Bagi seorang bos cantik, sikap itu bukanlah penyangkalan, melainkan tanda kepanikan. Dan di titik itulah, ia merasa cukup. Ia tidak ingin kasus ini berlarut-larut. Dengan nada dingin, seorang bos cantik mengucapkan satu kalimat yang membuat jantung seorang sopir perusahaan hampir berhenti berdetak. Kalau memang tidak bersalah, buka tas itu sekarang. Tas yang dipertahankan mati-matian. Kalimat seorang bos cantik menggantung di udara, berat dan menekan. Seluruh lobi kantor mendadak sunyi, seolah semua suara ditelan oleh ketegangan yang tak terlihat. Seorang sopir perusahaan menatap tas hitam di tangannya, lalu perlahan menggelengkan kepala. Bukan karena menantang, melainkan karena ketakutan yang tak sanggup ia sembunyikan. Dengan suara lirih, seorang sopir perusahaan meminta agar tas itu tidak dibuka di hadapan semua orang. Ia tidak menyangkal tuduhan secara keras, juga tidak melawan. Ia hanya memohon, berharap masih ada sedikit ruang untuk menjaga harga dirinya. Permohonan itu justru membuat suasana semakin tegang. Beberapa karyawan mulai berbisik pelan, menafsirkan penolakan seorang sopir perusahaan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tatapan yang tadinya netral berubah menjadi curiga, bahkan menghakimi. Seorang bos cantik tetap berdiri tegak. Wajahnya dingin, namun sorot matanya tajam. Bagi seorang bos cantik, penolakan di saat seperti ini hanya memiliki satu arti, rasa takut karena kebenaran akan terungkap. Seorang bos cantik memberi satu kesempatan terakhir. Dengan nada yang lebih rendah namun penuh tekanan,
Ia meminta seorang sopir perusahaan membuka tas itu sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman eksplisit. Namun semua orang tahu konsekuensi yang menunggu jika seorang sopir perusahaan terus menolak. Tangan seorang sopir perusahaan gemetar. Nafasnya memburu. Pikirannya dipenuhi bayangan terburuk. Ia tahu, begitu tas itu terbuka, rahasia hidupnya akan terseret ke hadapan orang-orang yang sama sekali tidak pernah ia percaya. Beberapa detik berlalu terasa seperti menit yang panjang. Seorang sopir perusahaan tetap diam. Kepalanya tertunduk, bahunya sedikit bergetar, seolah menahan sesuatu yang lebih berat daripada tuduhan itu sendiri. Seorang bos cantik menghela napas pendek. Kesabarannya habis. Ia melangkah lebih dekat, memberi isyarat kepada staf keamanan yang berdiri tak jauh dari sana. Suasana lobi berubah drastis. Beberapa karyawan menahan napas, menyadari bahwa situasi ini sudah melewati batas wajar. Dengan suara datar namun penuh otoritas, seorang bos cantik mengucapkan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Jika seorang sopir perusahaan tidak membuka tas itu sendiri, maka tas tersebut akan dibuka secara paksa. Di titik itulah, seorang sopir perusahaan sadar, apapun yang ia lindungi selama ini, sebentar lagi akan terungkap di depan semua orang. Saat tas itu dibuka paksa, keputusan seorang bos cantik membuat suasana lobi benar-benar membeku. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi gerakan kecil. Semua mata tertuju pada tas hitam yang masih dipeluk seorang sopir perusahaan seolah menjadi benteng terakhir hidupnya. Petugas keamanan melangkah mendekat dengan ragu. Mereka tidak kasar, tetapi jelas berada di posisi untuk mengeksekusi perintah. Seorang sopir perusahaan mundur setengah langkah, refleks mempertahankan tas itu. Namun tenaganya seakan habis sebelum sempat melawan. Seorang bos cantik berdiri beberapa langkah dari seorang sopir perusahaan. Wajahnya tetap dingin, namun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini dilakukan demi keadilan dan integritas perusahaan. Jika ia ragu sekarang, maka wibawanya akan runtuh. Dengan satu isyarat tangan, seorang bos cantik memberi izin. Petugas keamanan perlahan melepaskan genggaman seorang sopir perusahaan dari tas itu. Tidak ada perlawanan berarti. Seorang sopir perusahaan hanya memejamkan mata, seolah menyerah pada takdir yang tak bisa ia hentikan. Tas itu diletakkan di atas meja kecil di tengah lobi. Resletingnya masih tertutup rapat. Suara logam kecil itu terdengar sangat jelas saat salah satu petugas mulai menariknya perlahan. Beberapa karyawan menelan ludah. Ada yang berharap tuduhan itu benar agar semua ini terasa masuk akal. Ada pula yang diam-diam berharap sebaliknya, meski tak berani mengatakannya. Begitu resleting terbuka, tidak ada benda mencolok yang langsung terlihat. Tidak ada uang tunai. Tidak ada kotak besar. Hanya tumpukan benda sederhana yang tampak acak. Seorang bos cantik melangkah mendekat. Ia mengintip isi tas itu dengan ekspresi penuh kewaspadaan, siap menemukan apapun yang selama ini ia curigai. Namun beberapa detik berlalu, dan kecurigaan itu mulai terasa ganjil. Di dalam tas itu hanya ada beberapa plastik obat, botol kecil berlabel apotek, dan map kertas yang terlihat lusuh. Tidak ada satupun benda yang menyerupai barang perusahaan. Ruangan tetap sunyi, tetapi kali ini sunyi itu terasa berbeda. Bukan tegang karena menunggu kesalahan, melainkan karena kebingungan yang mulai merambat ke wajah banyak orang. Seorang bos cantik merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah perasaan tidak nyaman yang perlahan merayap naik ke dadanya. Dan tanpa ia sadari, bab terburuk dalam hidupnya baru saja dimulai. Isi tas yang tak sesuai dugaan. Seorang bos cantik menunduk sedikit lebih dekat, menatap isi tas yang kini terbuka lebar di hadapannya. Tidak ada satupun benda yang sesuai dengan bayangan buruk di kepalanya. Tidak ada barang elektronik perusahaan, tidak ada dokumen rahasia, bahkan tidak ada uang dalam jumlah mencurigakan. Yang terlihat hanyalah barang-barang sederhana, tertata seadanya. Seolah tas itu bukan milik seseorang yang menyimpan kejahatan, melainkan milik seseorang yang sedang bertahan hidup. Salah satu petugas keamanan mengeluarkan isi tas itu satu persatu, meletakkannya di atas meja. Setiap benda jatuh dengan suara pelan, namun terasa keras di telinga seorang bos cantik. Obat batuk. Obat penurun panas. Beberapa strip obat yang sudah hampir habis. Beberapa karyawan mulai saling berpandangan. Tidak ada yang berbicara, tetapi pertanyaan yang sama muncul di benak mereka semua. Ini tas pencuri, atau tas orang sakit?
Seorang bos cantik merasakan dadanya sedikit mengencang. Nalarnya masih berusaha bertahan, meyakinkan bahwa mungkin barang curian disembunyikan di bagian lain. Namun setiap detik berlalu, keyakinan itu semakin rapuh. Ia melihat sebuah map kertas berwarna coklat. Sudutnya sudah terlipat, dan bagian depannya penuh cap rumah sakit. Seorang bos cantik mengambilnya dengan tangan yang kini tak lagi setenang sebelumnya. Begitu map itu dibuka, beberapa lembar hasil pemeriksaan medis terlihat jelas. Nama pasien, tanggal kontrol, dan istilah medis yang panjang memenuhi halaman. Seorang bos cantik bukan tenaga kesehatan, tetapi ia cukup cerdas untuk mengenali bahwa ini bukan sekadar flu biasa. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Tenggorokannya terasa kering. Untuk pertama kalinya sejak pagi, seorang bos cantik tidak lagi berdiri sebagai bos yang menuduh, melainkan sebagai manusia yang mulai menyadari kemungkinan terburuk dari keputusannya sendiri. Beberapa detik terasa sangat panjang. Seorang bos cantik menurunkan map itu perlahan, lalu kembali menatap seorang sopir perusahaan yang masih berdiri tertunduk, diam, dan tak berkata apapun sejak tas itu dibuka. Dan di detik itulah, seorang bos cantik sadar, tas ini bukan menyimpan kejahatan. Tas ini menyimpan beban hidup seseorang. Namun apa yang akan ia temukan selanjutnya, akan jauh lebih menghancurkan dari yang ia bayangkan. Foto anak kecil itu. Saat petugas keamanan hendak menutup tas, sebuah benda kecil terjatuh dari selam map medis. Benda itu meluncur pelan di atas meja dan berhenti tepat di hadapan seorang bos cantik. Sebuah foto berukuran kecil, sudutnya sudah sedikit terlipat, seolah sering dibuka dan disimpan kembali. Seorang bos cantik refleks mengambil foto itu. Begitu matanya fokus, napasnya seketika tertahan. Di dalam foto itu terlihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Tubuhnya tampak kurus, kulitnya pucat, dan matanya setengah terpejam. Selang infus menempel di tangannya, sementara alat medis lain terlihat samar di latar belakang. Tidak ada senyum. Tidak ada keceriaan anak-anak. Yang ada hanya wajah lelah seorang anak yang seharusnya masih berlari dan bermain. Seorang bos cantik merasakan dadanya seperti diremas kuat. Jantungnya berdetak tak beraturan. Foto itu bukan sekadar bukti. Foto itu adalah kenyataan yang tidak bisa disangkal. Ia menoleh perlahan ke arah seorang sopir perusahaan. Pria itu masih berdiri tertunduk, bahunya sedikit bergetar. Tatapannya kosong, seolah sudah pasrah pada apapun yang akan terjadi setelah ini. Beberapa karyawan mulai memahami situasi sebenarnya. Tidak ada yang berbicara, namun atmosfer di lobi berubah drastis. Tatapan curiga berganti dengan rasa tidak nyaman, bahkan rasa bersalah. Seorang bos cantik membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Semua kata yang biasa ia gunakan untuk memimpin, menegur, dan menghakimi, terasa tidak lagi relevan. Seorang bos cantik kembali menatap foto itu. Tangannya gemetar. Ia sadar, selama ini ia tidak sedang menghadapi pencuri, melainkan seorang ayah yang berjuang sendirian. Dan di dalam keheningan yang menyesakan itu, satu pertanyaan perlahan muncul di benaknya. Apa yang sudah hampir ia hancurkan hari ini? Pengakuan yang menghancurkan. Keheningan di lobi terasa semakin berat. Seorang bos cantik masih memegang foto itu ketika akhirnya ia menatap seorang sopir perusahaan dan bertanya dengan suara yang jauh lebih pelan dari sebelumnya. Tidak ada lagi nada menuduh, hanya satu pertanyaan sederhana yang keluar dengan susah payah. Siapa anak ini? Pertanyaan itu seperti membuka pintu yang selama ini seorang sopir perusahaan kunci rapat-rapat. Bahunya bergetar lebih keras. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah sedang mengumpulkan sisa keberanian yang ia miliki. Dengan suara bergetar, seorang sopir perusahaan akhirnya berbicara. Anak itu adalah putra sematawayangnya. Sudah lebih dari setahun terakhir, anak itu bolak-balik keluar masuk rumah sakit karena penyakit serius yang membutuhkan perawatan rutin dan biaya besar. Setiap obat di dalam tas itu bukan cadangan. Itu adalah kebutuhan. Setiap nota rumah sakit adalah pengingat bahwa waktu dan uang terus berjalan, sementara ia hanya seorang sopir dengan gaji pas-pasan. Seorang sopir perusahaan mengaku tidak pernah berniat mencuri apapun dari perusahaan. Ia bahkan tidak pernah berani mengambil barang sekecil apapun yang bukan haknya. Satu-satunya hal yang ia sembunyikan hanyalah ketakutannya sendiri. Takut dianggap lemah, takut kehilangan pekerjaan, dan takut tidak mampu menyelamatkan anaknya.
Ia membawa tas itu kemanapun karena disitulah seluruh hidupnya berada. Jika suatu hari ia harus berlari ke rumah sakit setelah bekerja, ia tidak ingin kehilangan satu lembar pun dokumen atau satu butir obat yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Suara seorang sopir perusahaan semakin lirih. Ia meminta maaf bukan karena bersalah, tetapi karena merasa telah merepotkan banyak orang. Ia mengatakan bahwa jika hari itu ia dipecat, ia hanya berharap masih bisa menyelesaikan satu pengantaran terakhir demi biaya rumah sakit. Kata-kata itu menghantam seorang bos cantik lebih keras daripada tuduhan apapun. Dadanya terasa sesak. Matanya mulai panas. Namun ia masih berusaha menahan air mata yang perlahan naik. Seorang sopir perusahaan menunduk dalam-dalam setelah selesai berbicara. Seolah seluruh beban yang ia simpan akhirnya tumpah, tanpa sisa. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia hanya ingin kebenaran diketahui. Dan di detik itu, seorang bos cantik sadar, keputusan yang ia ambil pagi ini hampir menghancurkan seorang ayah yang hanya ingin anaknya hidup. Saat bos cantik itu terdiam. Setelah pengakuan seorang sopir perusahaan berakhir, tidak ada satupun suara yang terdengar di lobi kantor. Tidak ada langkah kaki, tidak ada batu kecil, bahkan mesin pendingin ruangan terasa lebih pelan dari biasanya. Semua orang seolah takut merusak momen yang terlalu berat untuk dihadapi. Seorang bos cantik berdiri kaku di tempatnya. Foto anak itu masih berada di tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pemimpin, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Ia mencoba membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Semua kalimat yang biasa ia gunakan untuk mengendalikan situasi mendadak menguap. Yang tersisa hanya perasaan bersalah yang menekan dadanya semakin dalam. Seorang bos cantik menatap kembali barang-barang di atas meja. Obat-obatan murah. Dokumen medis. Foto anak yang sakit. Semua itu kini terlihat begitu nyata dan menyakitkan. Jauh dari bayangan pencurian yang sempat ia yakini. Dalam benaknya, seorang bos cantik teringat masa-masa awal membangun perusahaan. Saat ia sendiri pernah berada di posisi tertekan, harus memilih antara bertahan atau menyerah. Namun entah sejak kapan, empati itu terkubur oleh ambisi dan ketakutan akan pengkhianatan. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Selama ini ia terlalu sibuk melindungi perusahaan, hingga lupa bahwa perusahaan itu dijalankan oleh manusia, bukan mesin. Seorang bos cantik menoleh ke arah seorang sopir perusahaan. Pria itu masih tertunduk, bahunya turun, seolah sudah siap menerima apapun keputusan yang akan dijatuhkan. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada pembelaan. Hanya kelelahan yang dalam. Melihat itu, seorang bos cantik merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Ia sadar, kekuasaannya barusan saja hampir menghancurkan hidup seseorang yang tidak bersalah. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Seorang bos cantik menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tangannya yang memegang foto itu kini bergetar hebat. Dan di saat semua orang menunggu keputusan akhir, seorang bos cantik akhirnya menundukkan kepalanya. Bukan sebagai bos, melainkan sebagai manusia yang sadar telah melukai hati orang lain. Air mata di depan karyawan. Seorang bos cantik berdiri terpaku beberapa detik, mencoba menguasai dirinya. Namun semakin ia berusaha terlihat kuat, semakin jelas bahwa emosinya sudah berada di ambang batas. Tangannya gemetar, bahunya sedikit turun, dan napasnya terdengar berat. Lalu sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya pun terjadi. Air mata pertama jatuh dari sudut matanya, meluncur pelan di pipi yang selama ini dikenal dingin dan tak tersentuh. Tangisan itu bukan isak keras, melainkan tangis tertahan yang justru terasa lebih menyakitkan. Seorang bos cantik menutup mata sejenak, seolah mencoba menahan beban rasa bersalah yang kini menyerangnya bertubi-tubi. Para karyawan terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Sosok yang selama ini mereka takuti kini berdiri di hadapan mereka dalam keadaan paling manusiawi, rapuh dan terluka oleh kesadarannya sendiri. Seorang bos cantik akhirnya membuka mata dan menatap seorang sopir perusahaan. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan kata-kata yang tidak pernah terlintas di benaknya akan keluar di depan umum. Ia meminta maaf. Bukan sebagai formalitas, bukan sebagai strategi, tetapi sebagai pengakuan bahwa ia telah salah menilai dan hampir menghancurkan hidup seseorang. Seorang sopir perusahaan terkejut. Ia mengangkat kepalanya perlahan, seolah tak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Baginya, permintaan maaf dari seorang bos sebesar seorang bos cantik adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak menjawab.
Ia hanya menggeleng pelan, seakan ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah menyimpan dendam apapun. Seorang bos cantik menyeka air matanya, mencoba berdiri tegak kembali. Namun kini semua orang tahu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ketegasan itu masih ada, tetapi kini dibalut oleh empati yang selama ini terkunci. Hari itu, untuk pertama kalinya, para karyawan melihat seorang bos cantik bukan hanya sebagai bos, melainkan sebagai manusia yang mampu menyesal dan belajar. Permintaan maaf yang tak terduga. Setelah suasana sedikit mereda, seorang bos cantik menarik napas panjang dan menenangkan dirinya. Ia menyadari bahwa satu permintaan maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki luka yang hampir ia ciptakan. Di hadapan semua karyawan, ia melangkah maju satu langkah, berdiri sejajar dengan seorang sopir perusahaan, bukan lagi di posisi yang lebih tinggi. Dengan suara yang kini lebih stabil, seorang bos cantik mengakui kesalahannya secara terbuka. Ia mengatakan bahwa kecurigaan tanpa empati adalah bentuk ketidakadilan, dan hari itu ia hampir melakukan kesalahan terbesar dalam kepemimpinannya. Kata-kata seorang bos cantik membuat suasana lobi berubah drastis. Beberapa karyawan menunduk, sebagian lainnya tampak menghela napas lega. Tidak ada lagi aura menghakimi. Yang tersisa hanyalah keheningan yang hangat, penuh pemahaman. Seorang sopir perusahaan sendiri terlihat kebingungan. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menerima apapun yang terjadi, tanpa sedikit pun rasa dendam. Seorang bos cantik kemudian meminta semua orang yang hadir untuk belajar dari kejadian ini. Ia menegaskan bahwa integritas memang penting, tetapi empati adalah hal yang membuat perusahaan tetap manusiawi. Kalimat itu terasa sederhana, namun bagi para karyawan, kata-kata tersebut seperti membuka pintu baru. Mereka melihat seorang bos cantik bukan hanya sebagai pemimpin keras, tetapi sebagai seseorang yang berani mengakui kesalahan di depan umum. Seorang bos cantik lalu menoleh kembali pada seorang sopir perusahaan dan memastikan satu hal dengan jelas di hadapan semua orang. Tidak ada pemecatan hari itu. Tidak ada sanksi. Tidak ada catatan buruk dalam rekam kerjanya. Kalimat itu membuat beberapa karyawan terkejut. Namun kali ini terkejut karena lega. Seorang sopir perusahaan menunduk lebih dalam, menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Seorang bos cantik menutup pernyataannya dengan satu kalimat yang menandai perubahan besar dalam dirinya. Perusahaan ini akan tetap tegas, tetapi tidak akan pernah lagi menutup mata terhadap penderitaan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dan hari itu, bukan hanya seorang sopir perusahaan yang diselamatkan, tetapi juga hati nurani seorang pemimpin. Keputusan yang mengubah hidup. Setelah semua karyawan diminta kembali ke pekerjaan masing-masing, seorang bos cantik meminta seorang sopir perusahaan tetap tinggal. Lobi yang tadi penuh kini mulai sepi, menyisakan keheningan yang lebih tenang namun syarat emosi. Seorang bos cantik tidak lagi berdiri sebagai atasan yang mengintimidasi, melainkan sebagai seseorang yang ingin memperbaiki kesalahan. Ia mempersilakan seorang sopir perusahaan duduk. Kalimat sederhana itu saja sudah membuat seorang sopir perusahaan tertegun, karena selama bekerja, ia tidak pernah sekalipun duduk sejajar dengan seorang bos cantik. Seorang bos cantik lalu menanyakan kondisi anak seorang sopir perusahaan dengan nada yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada nada interogasi. Tidak ada tekanan. Hanya kekhawatiran tulus yang kini tidak bisa ia sembunyikan. Seorang sopir perusahaan menjawab pelan, menjelaskan kondisi terakhir anaknya dan jadwal kontrol yang semakin sering. Setiap kata terdengar berat. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian saat mengucapkannya. Seorang bos cantik terdiam sejenak, lalu mengambil keputusan yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa perusahaan akan membantu biaya pengobatan anak seorang sopir perusahaan, bukan sebagai belas kasihan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral. Selain itu, seorang bos cantik memutuskan untuk menyesuaikan jam kerja seorang sopir perusahaan, agar ia bisa lebih sering mendampingi anaknya tanpa takut kehilangan pekerjaan. Kata-kata itu membuat seorang sopir perusahaan tak mampu menahan air mata. Selama ini, ia hanya berharap bisa bertahan. Ia tidak pernah membayangkan akan ada seseorang yang benar-benar melihat perjuangannya. Dengan suara bergetar, seorang sopir perusahaan mengucapkan terima kasih berulang kali, namun seorang bos cantik menghentikannya. Ia mengatakan bahwa bantuan itu bukanlah hadiah, melainkan pengingat bagi dirinya sendiri agar tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Hari itu, seorang sopir perusahaan pulang dengan langkah yang jauh lebih ringan. Beban di dadanya belum sepenuhnya hilang,
Tetapi kini ada harapan yang nyata, bukan sekadar doa dalam diam. Dan bagi seorang bos cantik, keputusan itu menandai awal perubahan besar. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan hanya terletak pada ketegasan, tetapi pada keberanian untuk peduli. Pelajaran terakhir. Beberapa minggu setelah kejadian di lobi itu, suasana perusahaan perlahan berubah. Aturan tetap ketat, target tetap tinggi. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara seorang bos cantik memimpin. Ia mulai lebih sering mendengar sebelum mengambil keputusan, lebih banyak bertanya sebelum menilai. Para karyawan merasakannya. Bukan perubahan besar yang mencolok, tetapi perubahan kecil yang berarti. Nada bicara yang lebih manusiawi. Rapat yang memberi ruang penjelasan. Dan kebijakan yang tidak lagi hanya melihat angka, tetapi juga keadaan orang di baliknya. Seorang sopir perusahaan tetap bekerja sebagai sopir perusahaan. Namun kini, langkahnya lebih ringan dan wajahnya tak lagi setegang dulu. Ia bisa menyesuaikan jam kerja untuk menemani anaknya berobat, tanpa rasa takut kehilangan pekerjaan. Tas hitam itu masih ia bawa, tetapi bukan lagi sebagai simbol kecemasan, melainkan sebagai pengingat bahwa hidupnya pernah berada di titik terendah, dan ia berhasil melewatinya. Suatu sore, seorang bos cantik berdiri sendirian di ruang kerjanya, menatap kota dari balik jendela kaca besar. Ia teringat kembali hari ketika ia hampir memecat seseorang karena kecurigaan, tanpa memberi ruang untuk memahami. Hari itu mengajarkannya pelajaran paling mahal dalam hidupnya, bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan melahirkan ketakutan, bukan rasa hormat. Seorang bos cantik menyadari, tidak semua orang yang terlihat mencurigakan adalah pelaku kejahatan. Terkadang, mereka hanya sedang berjuang sendirian, memikul beban hidup yang tak terlihat oleh siapapun. Dan sejak hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan tetap tegas, tetap adil, tetapi tidak akan pernah lagi menutup mata terhadap penderitaan orang-orang yang bekerja untuknya. Kisah ini bukan tentang seorang bos yang menangis, melainkan tentang bagaimana satu keputusan bisa mengubah hidup banyak orang. Karena terkadang, yang dibutuhkan seseorang bukanlah penghakiman, melainkan kesempatan untuk dimengerti.